Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apakah kalian sudah siap di pembelajaran hari ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, sebelum itu Bapak, kalian sepertinya banyak yang tidak masuk hari ini ya. Sekarang kalian berdoa untuk diberikan keselamatan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Tolong Madi Ariado pimpin doanya. Baik, Pak. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan tema 8 yaitu lingkungan sahabat kita. Tema 1 manusia dan lingkungan, yakni pembelajaran pertama yaitu muatan bahasa Indonesia dan IPA. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah melakukan pengamatan yang nantinya dapat menentukan atau meningkatkan kemampuan kalian tentang mengidentifikasi manfaat air. Nah, yang kedua, melalui pembelajaran ini kalian dapat membuat suatu pikiran mengenai makhluk hidup dengan benar. Yang ketiga, dengan kegiatan ini diharapkan kalian melakukan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi dengan benar dalam bentuk sebuah karya. Nah, baik adik-adik, apakah kalian semua untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah, Pak. Siapa? Nah, sebelum itu, mari kita mengecek kebersihan di sekitar kalian. Apakah ada sampah kalian atau tidak? Tidak, Pak. Bersih, Pak. Nah, sekarang Bapak akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum itu kita akan menyanyikan lagu terlebih dahulu untuk membangun semangat dari kita. Kita sudah bernyanyi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran. Apakah adik-adik sudah siap kembali belajar? Sudah, Pak. Siap, Pak. Tampilkan ini. Apa saja yang kalian lihat dan apa yang terjadi. Silakan terlebih dahulu dan nanti ungkapkan apa yang kalian dapat ambil dari gambar ini. Silakan adik-adik bisa dijelaskan atau dikemukakan pendapat kalian tentang gambar ini. Tanah longsor, Pak. Ya, betul sekali. Yang lain? Tentang bencana longsor, Pak. Ya, terus selanjutnya kalian amati gambar berikutnya. Tumpukan sampah, Pak. Yang lain gimana? Tentang sampah lingkungan, Pak.
Ya, hampir sama. Jadi, Jadi, yang selanjutnya kalian kalian bisa amati apa yang terjadi di gambar ini. ini. Tentang polusi udara. Nah, dari Dari beberapa gambar yang Bapak berikan, apakah di lingkungan kalian pernah terjadi atau sedang terjadi kejadian seperti yang Bapak tampilkan? Sih. Gimana adik-adik? Apakah lingkungan kalian sama dengan yang ada di gambar? Ada Pak. Gambar nomor 2. Ya. Berarti tentang tentang tumpukan sampah. Nah, untuk mengatasi mengatasi ini, ini, apakah kalian punya solusi untuk untuk menghadapi banyaknya sampah yang terjadi di lingkungan kalian? Membakar. Menurut saya ada sih Pak. Salah satunya mengurangi menggunakan plastik Ya, atau mengganti plastik dengan tas yang seperti itu Pak. ya betul Ya, betul sekali dan baik sekali jawaban dari kalian. Nah, tentunya dari ketiga gambar ini, yang pertama itu ada longsor, tanah longsor, dan sampah dan polusi udara. Jadi dari semua ini tentu akan merugikan makhluk di sekitar itu, hewan maupun untuk itu tentunya kita harus menjaga lingkungan agar tetap sehat dan tetap bersih. Hal tersebut untuk mendukung kehidupan kita yang untuk lebih sehat. Apakah kalian tahu apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungan dan membuat lingkungan itu bersih? Ada yang tahu? Ada yang tahu adik-adik? Gimana caranya menjaga lingkungan agar bersih dan sehat? Jangan membuang sampah sembarangan Pak. Yang lainnya? Untuk selalu sadar kebersihan Pak. Ya, betul sekali. Yaitu menjaga kebersihan, tidak membuang sampah, tidak menebang pohon sembarangan. Semua itu bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan kita. Menjadi beberapa kelompok. Karena ini siswanya sedikit, jadi Bapak akan bagi menjadi 2 kelompok. Jadi Bapak akan berikan tugas yakni membuat suatu produk, yakni bisa clipping, mapping. Nah, untuk materi dalam tugas tersebut kalian bisa gali pada buku paket yang telah disediakan, yakni pada halaman 50 yang berjudul Demi Air Bersih Warga Waburobo rela berjalan sejauh 15 km, dan juga beberapa referensi dari Google juga boleh, dan dari buku-buku lain juga boleh. Yaitu kalian sekarang bagi tugas antara kelompok kalian, yakni membuat tentang kelompok 1 Bapak tugaskan untuk membuat peta pikiran tentang fungsi air bagi manusia, yakni dalam bebas, yakni bisa bentuk mid-mapping, tipping, maupun peta pikiran. Lalu kelompok 2 fungsi air bagi hewan, dan kelompok 3 fungsi air bagi tumbuhan. Jadi tugasnya itu berkelompok. Nanti setelah tugasnya selesai,
Jadi akan ada satu perwakilan dari kelompok yang akan mempresentasikan hasil dari karya kalian tersebut. Karena waktu yang Bapak berikan telah selesai, jadi sekarang dilanjutkan dengan dari kelompok-kelompok yang telah terbagi tadi. Baik, terima kasih anak-anak karena kalian telah melakukan presentasi dan kerja kelompok dengan baik. Bapak sangat berterima kasih atas partisipasi kalian selama pembelajaran yang melibatkan kelompok dan sudah menghasilkan produk yang cukup bagus walaupun dengan alat yang seadanya. Nah, setelah diskusi ini, Bapak akan berikan kalian LKPD, tolong dijawab dengan sesuai kemampuan dan ada yang menyontek. Jadi nanti kalian harus membuatnya sendiri dan menjawabnya sendiri. LKPD tersebut sudah Bapak kirimkan pada WA. Jadi setelah pembelajaran ini bisa langsung dikerjakan. Untuk waktunya Bapak berikan waktu 1 jam. Jadi di luar pembelajaran ini. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu lingkungan sangat bermanfaat dan sangat berpengaruh bagi kehidupan makhluk hidup di dunia ini. Jadi seperti dimanfaatkan airnya, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Semua ini tentu membutuhkan energi yang di dalamnya terjadi siklus saling membutuhkan antara manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Tapi seperti yang kita ketahui, manusia sangat mendominasi dunia ini, yakni sebagai pemeran puncak. Tentu sebagai pemeran puncak kita harus bekerja sama untuk meningkatkan lingkungan kita agar menjadi bersih, asri, dan juga tentunya dengan kebersihan dan keasrian tersebut nantinya mampu menghasilkan lingkungan yang sehat dan tentu bermanfaat bagi kita sendiri. Nah, selain itu kita juga harus menjaga satwa-satwa liar, tumbuhan liar, dan lain sebagainya. Nah, selain menjaga tersebut, kita juga harus mengelola sampah kita sendiri, jadi agar tidak terjadinya pencemaran udara, pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya. Jadi pembelajaran hari ini merupakan suatu pembelajaran di mana kita harus menjaga lingkungan dan bisa memanfaatkan atau mengetahui manfaat dari lingkungan sekitar kita. Nah, sebelum Bapak tutup pembelajaran ini, apakah kalian ada yang ingin bertanya? Gimana adik-adik? Ada yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Nah, kalau seperti itu, Bapak akan tutup pembelajaran. Jadi jangan lupa kerjakan LKPD-nya. Silakan salah satu dari kalian pimpin doanya untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Baik, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, baik kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih adik-adik telah mengikuti pembelajaran. Bapak tutup pembelajaran ini dengan para mesanti. Om Santi Santi. Jangan lupa untuk belajar dan sampai jumpa minggu depan.